Maafkan aku, Mas. Bukan oli mahal seharga ratusan ribu yang masuk ke mesin motor kesayanganmu ini, tapi sisa gorengan ikan asin tadi siang. Biar mesinmu merasakan panas yang sama seperti hatiku saat kamu potong jatah makan buah hati kita. Di video kali ini, kita akan membahas taktik sabotase senyap seorang istri yang cerdas sekaligus nekat. Bagaimana ia mengubah minyak jelantah sisa dapur menjadi senjata mematikan untuk memberi pelajaran pada suaminya yang pelit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara deru mesin 4 silinder itu memecah keheningan sore di kompleks perumahan kami yang sempit. Bagi tetangga, mungkin itu suara gagah dari sebuah kesuksesan. Tapi bagiku, suara itu tak ubahnya seperti raungan monster yang perlahan tapi pasti sedang menggerogoti jatah hidup kami. Itu suara motor kesayangan Mas Bayu. Ninja 250cc berwarna hijau metalik yang ia beri nama Si Jago. Motor itu selalu terlihat lebih terawat daripada pemiliknya sendiri. Bahkan, harus aku akui dengan perih, lebih terawat daripada anak kami, Dinda, yang kini sedang merengek di dalam kamar karena demam. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan sesak yang tiba-tiba menghimpit dada. Tanganku kembali sibuk dengan sendok logam, mengorek-ngorek dasar kaleng susu formula yang sudah nyaris kosong melompong. Bunyi kering-kering akibat gesekan sendok dan dinding kaleng terasa begitu nyaring dan menyedihkan. Kosong. Benar-benar habis. Hanya tersisa serbuk putih tipis yang takkan cukup untuk membuat sebotol susu yang layak. Di sudut dapur, wadah beras kami pun setali 3 uang. Hanya tersisa segenggam beras kusam yang cukup untuk makan 1 kali. Itu pun kalau aku tidak ikut makan. Dek, buatkan kopi dong. Haus nih abis sunmori. Teriakan Mas Bayu dari teras depan membuyarkan lamunanku. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke depan membawa segelas air putih hangat. Kopi sudah habis 3 hari lalu dan belum terbeli. Di teras, pemandangan yang menyakitkan mata langsung menyambutku. Mas Bayu sedang berjongkok, tersenyum lebar sambil mengelap bodi motornya dengan kain microfiber yang bahkan lebih lembut dari handuk mandi kami. Wajahnya berseri-seri, seolah ia adalah pria paling bahagia di dunia. Tak ada guratan lelah, tak ada beban pikiran tentang besok mau makan apa. Mas, panggilku pelan, takut merusak suasana hatinya yang sedang bagus. Susu Dinda habis. Beras juga tinggal untuk nanti malam. Tadi Mas janji mau kasih uang belanja tambahan, kan? Mas Bayu berhenti mengelap. Senyumnya luntur seketika, digantikan tatapan jengah yang sudah sangat hafal kulihat. Ia berdiri, berkacak pinggang sambil menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala seolah aku adalah pengemis, bukan istrinya. Kamu ini, Sari, baru juga suami pulang, mau happy-happy dikit, udah ditodong duit. Gerutunya sinis. Kamu kemanain aja sih uang yang aku kasih awal bulan? Boros banget jadi istri. Belajar ngatur duit dong, jangan cuma bisa minta. Boros? Suaraku bergetar. Mas, 500.000 sebulan untuk makan 3 orang, bayar listrik, dan susu anak? Mas pikir aku pesulap? Mas Bayu tidak menjawab. Ia malah berbalik badan, mengambil sebuah bungkusan kardus yang tergeletak di atas jok motor. Wajahnya kembali cerah saat membuka bungkusan itu. Sebuah knalpot racing berbahan titanium yang berkilau indah terkena sinar matahari sore menyembul dari dalamnya. Lihat nih, Dek. Knalpot impian aku akhirnya kebeli juga. Diskon lo, dari 3 juta jadi cuma 2,5 juta. Suaranya bakal makin gahar, powernya nambah. Teman-teman klub pasti ngiri lihat ini. Ucapnya dengan mata berbinar, sama sekali tidak peduli pada air mukaku yang berubah pucat pasi. 2,5 juta? Telingaku berdengung hebat. Jumlah uang itu bisa untuk membeli susu Dinda selama berbulan-bulan. Bisa untuk memenuhi wadah beras kami sampai tumpah-tumpah. Bisa untuk membawaku ke dokter gigi yang sudah setahun kutunda. Tapi di tangan Mas Bayu, uang itu berubah menjadi seonggok pipa besi yang hanya akan membakar bensin lebih banyak. Mas, kamu beli knalpot 2,5 juta, tapi bilang gak ada uang buat susu anak? Tanyaku lirih. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam ulu hati. Ini hobi, Sari, self-reward. Aku kerja keras dari pagi sampai malam,
Wajar dong aku nyenengin diri sendiri? Kamu jangan jadi istri yang gak bersyukur ya. Udah, sana masuk. Bikin air anget kalau kopi gak ada. Jangan bikin aku emosi. Mas Bayu mengibaskan tangannya, mengusirku seperti mengusir lalat, lalu kembali asyik menimang-nimang knalpot barunya. Aku berbalik badan dengan langkah 1000 kali lebih berat dari sebelumnya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga saat aku melintasi ruang tamu dan melihat Dinda tertidur gelisah di kasur tipis. Aku memungut celana kerja Mas Bayu yang tergeletak sembarangan di sofa untuk kumasukkan ke keranjang cucian. Saat itulah, secari kertas struk jatuh dari saku celananya. Aku memungutnya. Struk pembelian spare part motor. Tertanggal hari ini, total belanja Rp2.800.000. Ternyata bukan cuma knalpot. Ada oli mahal, kampas rem balap, dan pernak-pernik lainnya. Dadaku sesak bukan main. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah kesadaran baru yang mengerikan. Bagi Mas Bayu, motor itu adalah keluarganya yang asli. Sedangkan aku dan Dinda, kami hanyalah benalu yang mengganggu kesenangannya. Aku meremas truk itu kuat-kuat di genggaman tanganku. Di dapur yang sunyi, di antara panci-panci kosong dan perut yang mulai perih menahan lapar, sebuah keputusan gelap mulai tumbuh di hatiku. Jika benda mati itu lebih berharga daripada darah dagingnya sendiri, maka benda itu tidak pantas ada di rumah ini. Malam itu, meja makan kami menjadi saksi bisu atas ketimpangan yang menyakitkan. Di hadapan Mas Bayu, hanya terhidang piring berisi nasi putih hangat dengan taburan garam dan sisa kerupuk melempem. Tidak ada lauk pauk, apalagi daging. Lidahnya mungkin merindukan masakan lezat, tapi dompetnya telah ia kosongkan sendiri demi besi-besi rongsokan yang ia puja itu. Aku duduk di seberangnya, menatapnya lamat-lamat sambil meremas truk belanja yang sejak sore tadi kusembunyikan di saku daster. Kertas itu terasa panas di genggaman, seolah bara api yang siap membakar sisa kesabaranku hingga menjadi abu. Mas, suaraku memecah keheningan, terdengar datar namun menyimpan ledakan. Aku meletakkan kertas truk itu tepat di samping piring nasinya. Rp2.800.000. Itu harga knalpot dan oli barumu, kan? Sementara tadi pagi kamu bilang gak punya uang Rp1.000 pun buat beli obat penurun panas Dinda. Mas Bayu tersedak. Ia melirik kertas itu sekilas, lalu melempar sendoknya ke piring hingga menimbulkan bunyi terang yang nyaring. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu, tapi karena murka lantaran merasa dimata-matai. Lancang kamu ya? Berani-beraninya periksa saku celana suami. Itu privasi, Sari. Kamu gak diajarin sopan santun. Hah? Privasi? Aku tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar menyedihkan di telingaku sendiri. Mas, anak kita sakit. Dia butuh gizi, butuh obat. Kamu tega beli barang mewah sementara anakmu makan nasi garam? Di mana hati nuranimu sebagai ayah, Mas? Mas Bayu menggebrak meja hingga piring-piring bergetar. Denger ya, aku kerja banting tulang dari pagi sampai sore di pabrik, kepanasan, dimarahin bos, itu buat siapa? Buat kalian. Motor itu satu-satunya hiburan aku. Healing aku. Kalau aku stres terus sakit gara-gara nggak punya hiburan, siapa yang mau nafkahin kalian? Mikir pakai otak. Selalu itu alasannya. Dia selalu berlindung di balik kata, lelah bekerja, untuk membenarkan keegoisannya yang melampaui batas. Seolah-olah lelahku mengurus rumah dan anak 24 jam tanpa libur adalah hal yang remeh-temeh. Tapi nggak harus habiskan jatah makan anak juga, Mas. Berisik. Kamu tuh istri yang nggak tahu terima kasih. Bisanya cuma nuntut. Harusnya kamu pinter atur duit. 500.000 itu cukup kalau kamu nggak boros. Tuduhnya membabi buta. Mas Bayu berdiri, menatapku dengan sorot mata mengancam. Dengerin keputusan aku. Karena kamu udah berani ngelawan dan ngungkit hobi aku, jatah belanja bulan depan aku potong jadi 300.000. Sisanya mau aku tabung buat servis besar turun mesin bulan depan. Biar kamu belajar irit. 300.000, mataku membelalak tak percaya. Napasku tercekat. Mas, itu buat beli beras aja pas-pasan. Dinda minum apa? Kasih air tajin. Orang zaman dulu juga sehat minum air tajin.
Jawabnya enteng sambil melengos pergi menuju ruang tengah, meninggalkan aku yang terpaku dengan hati hancur. Tepat saat itu, tangisan Dinda pecah dari kamar tidur. Suaranya melengking, penuh rasa sakit karena demam yang makin tinggi. Aku baru saja hendak berlari menengoknya, ketika teriakan Mas Bayu mendahuluiku. Dinda diam. Berisik banget sih. Bapak lagi pusing nih, jangan cengeng. Sari, urus anakmu tuh. Becus nggak sih jadi ibu? Darahku mendidih seketika. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menembus peti mati rasa hormatku padanya. Aku berjalan masuk ke kamar, memeluk tubuh mungil Dinda yang panas membara. Sambil menepuk-nepuk punggungnya, aku mendengar suara televisi dinyalakan keras-keras di luar. Mas Bayu lebih memilih tertawa menonton acara komedi daripada melihat kondisi anaknya sendiri. Malam itu, di dalam kamar yang remang, aku tidak lagi berdoa memohon rezeki. Aku berdoa memohon keberanian. Jika dia memotong jatah hidup kami demi kesehatan mesin motornya, maka adil rasanya jika aku melakukan hal sebaliknya. Aku akan memastikan servis besar yang dia rencanakan bulan depan itu benar-benar terjadi, tapi dengan cara yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Rencana itu kini bukan lagi sekadar ide liar, melainkan sebuah misi suci seorang ibu yang tersakiti. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos celah jendela tidak membawa kehangatan, melainkan kecemasan yang membakar kulit. Tubuh Dinda menggigil hebat dalam pelukanku. Termometer di ketiaknya menunjukkan angka menakutkan, 39,5 derajat. Bibir mungilnya kering, pecah-pecah, dan meracau tak jelas. Kepanikan seorang ibu langsung mengambil alih akal sehatku. Aku mengguncang bahu Mas Bayu yang masih mendengkur, terbungkus selimut tebal seolah dunia baik-baik saja. Mas, bangun, Mas. Dinda kejang. Badannya panas banget. Kita harus ke puskesmas sekarang juga. Teriakku histeris, suaraku pecah di antara isak tangis. Mas Bayu menggeliat malas, matanya menyipit melihat jam dinding yang baru menunjukkan pukul 6 pagi. Ia mendecak kesal, seolah nyawa anaknya hanyalah gangguan kecil di pagi butanya. Aduh, Sar masih pagi ini. Kompres aja dulu kenapa sih? Jangan lebay jadi orang. Paling cuma demam biasa. Gumamnya santai, lalu menarik selimut menutupi wajahnya lagi. Aku menarik selimut itu paksa. Ini beda, Mas. Dia lemas banget. Ayo nyalain motor, antar kami. Aku takut dia kenapa-napa. Dengan wajah masam penuh amarah tertahan, Mas Bayu akhirnya bangun. Ia berjalan gontai ke teras, menatap si jago, motor ninja hijaunya, yang terparkir angkuh. Ia mengusap tangki bensinnya perlahan, lalu menggeleng tegas. Nggak bisa. Motor baru aja diwaksing kemarin sore, kinclong begini sayang kalau kena debu jalanan lagi. Lagian, bensin Pertamax turbo lagi mahal, Sar. Ke puskesmas doang kan deket? Jalan kaki ajalah, hitung-hitung olahraga pagi. Darahku serasa berhenti mengalir mendengar kalimat itu. Jalan kaki? Menggendong anak demam tinggi sejauh 2 kilometer? Kamu lebih sayang ket motor daripada nyawa anakmu sendiri, Mas? Mas Bayu tak menjawab. Ia malah mengambil kain lap mikrofiber, sibuk membersihkan debu kasat mata di spion motornya. Udah sana pergi, jangan manja. Aku mau panasin mesin dulu, takut akinya soa kalau nggak dinyalain. Suara mesin ini lebih butuh perhatian daripada omelanmu. Dengan air mata yang tak henti bercucuran, aku menggendong Dinda, berlari kecil menembus panasnya aspal kampung tanpa alas kaki yang layak. Di saku dasterku kosong melompong, tak ada selembar rupiah pun. Aku terpaksa berbelok ke warung Bu Tejo di ujung gang. Rasanya ingin mati saja menanggung malu, tapi aku butuh obat. Bu, boleh bon dulu paracetamol sirup? Nanti pas Mas Bayu gajian saya bayar lunas. Pintaku dengan suara tercekat, menunduk dalam-dalam. Bu Tejo menatapku dari balik etalase, tatapan iba yang bercampur sinis dan menusuk jantung. Waduh, Mbak Sari, bon gula sama beras bulan lalu aja belum lunas loh. Kemarin saya lihat suaminya pamer knalpot baru di pos ronda harganya jutaan, masa beli obat 5.000 perak buat anak nggak ada. Sindiran itu menampar wajahku lebih keras daripada pukulan fisik. Para tetangga lain berbisik-bisik, menatapku seperti pengemis tak tahu diri. Aku pulang dengan tangan hampa,
membawa Dinda kembali ke rumah neraka itu dengan hati yang remuk redam. Siang harinya, Dinda akhirnya tertidur setelah kuminumkan air kelapa pemberian tetangga yang kasihan. Perutku melilit perih, belum diisi nasi sejak kemarin sore. Aku melangkah ke dapur yang suram. Di atas kompor, wajan penggorengan masih berisi minyak jelantah sisa menggoreng ikan asin selama seminggu terakhir. Minyak itu hitam pekat, kental, dan berbau tengik menyengat. Warnanya keruh, persis seperti masa depan rumah tanggaku. Saat aku hendak menyalakan kompor untuk memanaskan minyak racun, itu demi menggoreng kerupuk, mataku tertuju pada sosok motor Mas Bayu di garasi yang terlihat dari pintu dapur. Mas Bayu sedang tidur siang di sofa, mendengkur puas setelah lelah memandangi motornya. Tiba-tiba, sebuah koneksi aneh dan mengerikan terlintas di benakku. Mas Bayu selalu membanggakan bahwa motornya hanya boleh meminum oli kualitas terbaik, sintetik impor yang harganya ratusan ribu per botol. Mesin itu ibarat jantung, SAR. Harus dikasih nutrisi terbaik biar awet dan performanya gahar. Begitu katanya dulu dengan bangga. Aku menatap cairan hitam menjijikan di wajan penggorengan itu. Jika anak dan istrinya dipaksa menelan, racun, kemiskinan dan gizi buruk karena ulahnya. Kenapa? Jantung, kesayangannya itu harus hidup enak dengan oli mahal? Kenapa benda mati itu diperlakukan bak raja sementara darah dagingnya sendiri diperlakukan bak sampah? Aku mematikan kompor. Minyak jelantah itu batal kupakai menggoreng. Tanganku bergerak mengambil sebuah botol air mineral bekas dari tempat sampah. Dengan tangan gemetar namun hati yang kini mendingin beku, aku mulai menuangkan cairan hitam kental itu ke dalam botol dengan hati-hati. Bau tengiknya menyengat hidung. Tapi bagiku saat ini adalah aroma keadilan yang paling manis. Endapan sisa ikan asin dan remah gosong ikut masuk ke dalam botol, berputar-putar seperti badai hitam yang siap menghancurkan. Sabar ya, Mas, bisikku pelan pada kesunyian dapur yang mencekam. Aku menggenggam botol itu erat-erat. Motor kesayanganmu sebentar lagi akan merasakan menu makanan kami sehari-hari. Anggap saja ini vitamin tambahan, supaya motor sombong itu tahu rasanya berjuang hidup di rumah ini. Tekadku sudah bulat sempurna. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa kasihan. Malam ini, saat dia terlelap dalam mimpi indahnya, si jago akan mendapatkan asupan gizi terakhirnya. Sebuah asupan yang akan mengubah raungan gagahnya menjadi rongsokan bisu selamanya. Siang itu, saat Dinda akhirnya tertidur pulas karena lelah menangis, aku menyelinap ke sudut kamar yang paling gelap. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut hantu, melainkan takut pada apa yang akan kurencanakan. Di tanganku, ponsel butut dengan layar retak menjadi satu-satunya jendela menuju dunia luar. Dengan jari gemetar, aku membuka mesin pencari. Kata kunci yang kuketik bukanlah resep masakan atau cara menghemat uang belanja seperti biasanya, melainkan kalimat terlarang yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh istri manapun. Apa yang terjadi jika mesin motor diisi minyak goreng bekas? Ternyata, dunia maya menyimpan jawaban atas segala dendam. Mataku menyisir baris demi baris diskusi di forum otomotif. Penjelasannya mengerikan sekaligus menakjubkan. Minyak goreng, apalagi yang sudah bekas alias jelantah, memiliki titik didih yang berbeda dengan oli mesin. Saat mesin panas, minyak itu tidak akan melumasi, melainkan akan terpanggang. Ia akan berubah menjadi endapan lumpur hitam pekat yang lengket. Mereka menyebutnya oil sludge. Lumpur itu akan menyumbat saluran-saluran kecil di jantung mesin, membuat sirkulasi oli macet total. Akibatnya, mesin akan mengalami overheat parah, komponen logam di dalamnya akan saling bergesekan tanpa pelumas, lalu memuai, dan akhirnya jim. Macet terkunci. Mati total. Dan bagian terbaiknya, kerusakan seperti ini seringkali dikira sebagai akibat telat ganti oli atau penggunaan oli palsu, bukan sabotase. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini sempurna. Terlalu sempurna. Namun, aku tidak boleh ceroboh. Aku bukan penjahat amatir. Mas Bayu sangat teliti dengan motornya. Jika dia melihat ada sisa kepala ikan asin atau remah tepung di dalam mesinnya, dia akan langsung tahu pelakunya adalah istrinya yang seharian di dapur. Rencanaku harus bersih, harus steril, harus tak berjejak. Aku kembali ke dapur dengan langkah yang lebih mantap. Botol air mineral kosong yang tadi kusiapkan kini tergeletak di meja.
Aku mengambil saringan teh, saringan kain yang lubangnya sangat rapat. Perlahan, kutuang minyak jelantah hitam dari wajan ke dalam botol melalui saringan itu. Bau tengik menyeruak, membuat perutku yang kosong terasa mual, tapi aku menahannya. Aku melihat cairan kental itu menetes perlahan, meninggalkan ampas-ampas hitam dan remah gosong di atas saringan. Yang masuk ke dalam botol hanyalah cairan hitam kecoklatan yang mulus, kental, dan sekilas sangat mirip dengan oli mesin yang sudah terpakai lama. Sari, kamu di mana? Siapin baju touring aku dong. Suara Mas Bayu menggelegar dari ruang tamu, membuatku nyaris menjatuhkan botol itu. Cepat-cepat ku sembunyikan ramuan itu di balik tumpukan kain lap kotor di bawah wastafel. Aku mengatur napas, lalu keluar menemui suamiku. Mas Bayu sedang sibuk mengeluarkan jaket kulit dan helm full face mahalnya dari lemari. Wajahnya tampak sangat antusias, kontras sekali dengan wajahku yang pucat kurang tidur. Besok pagi-pagi buta aku mau berangkat ke puncak sama anak-anak klub. Ujarnya tanpa menoleh, sibuk mematut diri di cermin. Ini acara wajib, Sar. Pelantikan anggota baru. Nggak bisa absen. Kamu siapin bekal ya. Sama itu, aku minta uang 100.000 lagi dari dompet kamu buat pegangan bensin. Pertamax turbo lagi naik nih. Darahku mendesir hebat. Uang 100.000? Mas, itu uang terakhir. Kalau kamu ambil, besok aku dan Dinda makan apa? Mas Bayu berbalik, menatapku dengan tatapan meremehkan. Halah, pinjam dulu ke tetangga atau apalah. Gampang kan? Jangan bikin ribet deh. Kalau motor mogok di jalan atau bensin habis, yang malu bukan cuma aku, tapi kamu juga sebagai istri. Udah aku mau cek motor dulu biar besok prima. Dia menyambar dompetku yang tergeletak di meja, mengambil lembar uang merah terakhir tanpa rasa bersalah sedikit pun, lalu bersiul riang menuju garasi. Aku menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Keputusan itu kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dia akan membawa motor itu pergi jauh besok pagi. Itu artinya, aku hanya punya satu kesempatan. Malam ini, saat dia tidur lelap bermimpi menaklukkan jalanan, aku akan memastikan dia tidak akan sampai ke tujuannya. Kendaraan kebanggaannya itu tidak akan membawanya touring, melainkan membawanya pada kehancuran finansial yang ia ciptakan sendiri. Waktunya main bersih. Jarum jam di dinding ruang tengah seolah bergerak dalam gerak lambat. Setiap detiknya terdengar seperti palu hakim yang mengetuk meja persidangan. Pukul 2 dini hari. Waktu di mana dunia terlelap, namun dendamku justru terjaga sepenuhnya. Dari arah kamar tidur, suara dengkuran Mas Bayu terdengar berirama, keras dan tanpa beban. Irama itu menyakitkan telingaku. Bagaimana bisa dia tidur senyenyak itu setelah mengambil uang terakhir istrinya? Bagaimana bisa dia bermimpi indah sementara besok anaknya mungkin harus makan nasi berlauk garam lagi? Dengkuran itu adalah tanda aman, sekaligus tanda dimulainya peradilan jalanan yang kususun sendiri. Aku bangkit dari kasur tipis di ruang depan, tempatku tidur malam ini karena Dinda gelisah. Kakiku mendarat di lantai ubin yang sedingin es, namun anehnya, punggungku justru basah oleh keringat dingin. Dengan napas yang kutahan sekuat tenaga, aku berjingkat menuju dapur. Langkahku seringan kucing, menghindari setiap ubin yang biasa berbunyi kretek jika diinjak. Di bawah wastafel, tanganku meraba dalam kegelapan dan menemukan benda itu. Botol air mineral berisi ramuan, jelantah yang sudah kusaring siang tadi. Cairan di dalamnya terasa berat, seberat dosa yang akan kulakukan. Di sebelahnya, aku mengambil kunci pas ukuran 17 dan sebuah wadah baskom plastik bekas. Perjalananku menuju garasi terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Jaraknya hanya 5 meter, tapi rasanya seperti 5 kilometer. Pintu penghubung dapur dan garasi kubuka dengan sangat pelan. Engselnya sempat mengeluarkan bunyi decit halus. Cekit. Aku membeku. Jantungku berhenti berdetak selama 3 detik. Mataku melotot ke arah pintu kamar tidur Mas Bayu. Hening. Hanya suara dengkuran yang berlanjut. Aku menghela napas lega, namun tanganku gemetar makin hebat. Di dalam garasi yang remang-remang, hanya diterangi bias lampu jalan dari ventilasi, si jago berdiri angkuh dengan standar sampingnya. Dalam kegelapan, siluet motor ninja itu terlihat seperti monster raksasa yang sedang tertidur.
Kilatan krom pada knalpot barunya seolah mengejek kemiskinanku. Bau bensin dan karet menyeruak masuk ke hidungku, bau maskulin yang dulu kubanggakan, tapi kini kubenci setengah mati. Aku berlutut di samping mesinnya yang dingin. Dinginnya besi mesin itu menusuk kulit lututku. Maafkan aku, bisikku tanpa suara, entah pada siapa. Mungkin pada Tuhan, atau mungkin pada nuraniku sendiri yang sedang kumatikan paksa. Tanganku yang gemetar mengarahkan kunci pas ke baut pembuangan oli di bawah mesin. Keras. Baut itu terkunci rapat, sekeras hati Mas Bayu. Aku menggigit bibir bawahku, mengerahkan seluruh tenaga sisa-sisa tenaga ibu yang kelaparan. Krek! Baut itu akhirnya berputar. Aku buru-buru menaruh baskom di bawahnya. Detik berikutnya, cairan hitam kental, oli asli yang mahal itu, mengucur deras ke dalam baskom. Gluk gluk gluk. Bunyinya terdengar sangat nyaring di telingaku yang sensitif. Aku menahan napas, takut suara cairan itu membangunkan si pemilik motor. Bau oli terbakar menyeruak, bercampur dengan bau apek garasi. Aku menatap cairan hitam itu mengalir sampai tetes terakhir. Jantung mesin itu kini kosong. Hampa. Sama seperti dompetku. Sekarang adalah saatnya tahap kedua. Aku meraih botol jelantah di sampingku. Tutupnya kubuka perlahan. Baunya langsung berbeda. Amis dan tengik khas dapur, kontras dengan bau oli mesin. Baru saja aku hendak menuangkan cairan laknat itu ke lubang pengisian oli di bagian atas, tiba-tiba, klik. Suara saklar lampu ditekan. Cahaya kuning terang mendadak membanjiri celah bawah pintu garasi yang terhubung ke ruang tengah. Langkah kaki terdengar menyeret mendekat. Jantungku serasa meledak. Itu langkah kaki Mas Bayu. Dia bangun. Aku terpaku dalam posisi berjongkok, tangan memegang botol jelantah, keringat dingin mengucur deras di pelipis. Tidak ada tempat sembunyi. Jika pintu garasi itu terbuka sekarang, tamatlah riwayatku. Bukan hanya dimarahi, aku mungkin akan diceraikan malam ini juga. Tubuhku membeku seketika, seolah darah di nadi berubah menjadi es batu. Suara langkah kaki itu kian mendekat, disusul suara kretek engsel pintu yang didorong pelan. Dalam kepanikan yang nyaris membuatku muntah, otakku bekerja secepat kilat. Aku menyambar baskom berisi oli bekas dan botol jelantah, lalu mendorong tubuhku masuk ke celah sempit di antara tembok lembab dan tumpukan kardus bekas kulkas yang berdebu. Aku menekuk lutut rapat ke dada, menahan napas sampai paru-paru rasanya mau meledak. Sosok Mas Bayu muncul di ambang pintu garasi. Siluet tubuhnya terpantul cahaya lampu ruang tengah yang menyilaukan mata. Ia berdiri diam, matanya yang masih menyipit karena kantuk menyapu seluruh ruangan garasi yang remang. Jantungku berdetak begitu kencang. Suaranya seperti gendang perang di telingaku sendiri. Aku takut dia bisa mendengarnya. Dia melangkah masuk satu langkah. Hanya satu langkah, tapi itu cukup untuk membuat nyaliku ciut. Perasaan tadi dengar suara kletek-kletek. Gumamnya pelan dengan suara serak khas bangun tidur. Dia menggaruk kepalanya yang gatal, lalu berjalan mendekati motor kesayangannya. Mataku melotot ngeri dari balik celah kardus. Di lantai, tepat di bawah mesin motor, ada sedikit ceceran oli yang belum sempat kulap. Jika dia melihat ke bawah, tamatlah riwayatku. Habislah aku. Dia akan tahu aku sedang mengotak-atik, Tuhan-nya itu. Mas Bayu mengulurkan tangan, menepuk jok motornya 2 kali dengan sayang. Tidur yang nyenyak. Bro, besok kita sikat aspal puncak, ucapnya pada benda mati itu. Syukurlah, kantuk menyelamatkanku. Dia terlalu mengantuk untuk melihat ke lantai. Dia terlalu percaya diri bahwa tak ada orang bodoh yang berani menyentuh motornya. Mas Bayu berbalik, menguap lebar, lalu mematikan lampu dan menutup pintu kembali. Klik. Kegelapan kembali menyergap, dan bersamanya, rasa lega yang luar biasa membanjiri tubuhku hingga aku nyaris menangis. Namun, misi ini belum selesai. Justru ini adalah poin, tak bisa kembali. Oli asli sudah keluar, motor ini kosong melompong. Aku harus menyelesaikannya sekarang, atau besok pagi kejahatanku akan terbongkar saat dia menyalakan mesin. Aku merangkak keluar dari persembunyian, kembali berlutut di samping mesin motor yang dingin. Tanganku meraih botol berisi minyak jelantah saringan tadi. Tutup botol kubuka. Bau tengik sisa penggorengan ikan asin dan tempe mendoan menyeruak samar,
kontras sekali dengan bau bensin yang maskulin di ruangan ini. Aku mengarahkan mulut botol ke lubang pengisian oli. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena dikuatkan oleh dendam, aku mulai menuangkannya. Gluk gluk gluk. Cairan kental berwarna coklat kehitaman itu mengalir masuk, meluncur mulus ke dalam rongga mesin, membasahi roda gigi dan piston yang haus. Warnanya yang gelap membuatnya tersamar sempurna, tak ada bedanya dengan oli mesin biasa. Minumlah, bisikku getir. Ini saripati penderitaan istri dan anakmu. Ini ganti dari susu yang tak terbeli dan beras yang tak terisi. Semoga rasanya nikmat. Satu botol habis tak bersisa. Botol kedua, berisi campuran jelantah dan sedikit sisa oli bekas agar baunya tersamar, juga masuk sepenuhnya. Kapasitas mesin kini sudah terisi penuh oleh vitamin racikanku. Aku mengambil baut penutup oli, memutarnya kembali ke tempatnya, dan mengencangkannya dengan kunci pas sekuat tenaga. Krek, terkunci mati. Rahasia ini kini tersimpan aman di dalam perut besi, si jago. Langkah terakhir adalah yang paling krusial, membersihkan TKP. Aku mengambil kain lap mikrofiber milik Mas Bayu, ironis sekali, dan mulai menggosok lantai keramik yang terkena tetesan oli. Aku mengelap bibir lubang pengisian oli sampai kering, memastikan tidak ada sisa minyak goreng yang menempel di luar. Aku mencium area mesin, memastikan bau tengiknya tidak terlalu menyengat. Sedikit bau apek wajar di garasi tua ini. Semuanya terlihat normal. Motor itu berdiri gagah, mengkilap, dan tampak siap tempur. Tak ada yang tahu bahwa di dalamnya, sebuah kanker ganas sedang bersiap menggerogoti organ vitalnya begitu mesin dinyalakan. Aku membereskan botol bekas dan baskom oli, menyelinap keluar garasi seperti hantu, dan kembali ke kamar tidur. Saat aku membaringkan tubuh di samping Dinda yang masih demam, aku menatap punggung Mas Bayu yang kembali mendengkur. Ada rasa bersalah yang terbesit, tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Dadu sudah dilempar. Besok pagi, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Matahari pagi itu terbit dengan sinis, menyinari kepalsuan yang sedang kumainkan dengan sempurna. Aku bangun jauh lebih awal dari biasanya, bukan untuk menyiapkan sarapan mewah, karena memang tak ada bahan makanan, melainkan untuk menyiapkan mentalku. Aku mandi, menyisir rambut, dan memasang topeng wajah paling manis yang bisa kubentuk, meski di dalamnya hatiku bergemuruh kencang layaknya ombak pasang. Mas Bayu bangun dengan semangat, 45. Tidak ada lagi wajah masam dan bentakan kasar seperti kemarin saat aku memohon uang susu. Hari ini wajahnya cerah, secerah cat hijau metalik motor ninjanya yang sudah siap tempur di halaman depan. Ia mengenakan jaket touring tebalnya yang penuh tempelan emblem klub motor, terlihat gagah layaknya pembalap profesional. Padahal, di balik kegagahan itu, ada ego yang tega membiarkan perut anak istrinya keroncongan. Wah, tumben istriku udah rapi pagi-pagi, sapa Mas Bayu dengan nada riang sambil menyeruput teh manis hangat. Hanya itu yang bisa kusuguhkan pagi ini, karena bubuk kopi favoritnya sudah habis tak tersisa, dan tak ada uang untuk membelinya lagi. Aku tersenyum, sebuah senyuman plastik yang terasa kaku di pipi. Iya dong, Mas. Kan kamu mau touring jauh, pelantikan anggota baru pula. Sebagai istri yang berbakti, aku harus dukung hobi suami sepenuhnya, kan? Biar kamu happy, biar kerjanya nanti makin semangat. Kalimat itu meluncur mulus dari mulutku, mengandung doa tulus yang dibalut kutukan tersembunyi. Mas Bayu tertawa bangga, menepuk-nepuk dadanya jumawa. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Tenang aja, Sar. Nanti kalau ada rezeki lebih, pasti aku kasih buat belanja. Tapi sekarang prioritasnya, si jago, dulu. Kondisinya harus prima. Oli mahal, bensin Pertamax turbo, knalpot racing. Gak bakal ada drama mogok kayak motor bebek butut tetangga sebelah. Mendengar kata, oli mahal, jantungku mencelos. Rasa mual karena gugup kembali menyerang ulu hati. Saat yang paling mendebarkan pun tiba. Mas Bayu berjalan menuju motornya, memasang kunci kontak, dan bersiap menyalakan mesin. Aku menahan napas, tanganku meremas ujung daster di belakang punggung. Ini momen penentuan. Apakah mesinnya akan langsung berbunyi kasar? Apakah pistonnya akan langsung macet karena minyak jelantah lebih kental dari oli? Mas Bayu menekan tombol starter. Cekek.
Brum. Suara mesin itu menderu. Keras. Gahar. Terdengar normal di telinga awam. Mas Bayu menggeber gas beberapa kali. Blair-blair. Raungan knalpot barunya memekakan telinga, mengisi udara pagi yang tenang dengan polusi suara. Aku menajamkan pendengaran, mencari-cari suara aneh. Memang, ada sedikit suara tik-tik-tik halus yang tak biasa dari blok mesin, mungkin karena viskositas minyak goreng yang berbeda. Tapi Mas Bayu yang sedang euforia tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk mengagumi suara knalpot titanium barunya yang mahal itu. Dengarkan, Sar? Suaranya padat banget. Gila, emang gak salah aku keluar duit banyak buat servis kemarin. Serunya kegirangan di balik helm full face-nya. Aku mengangguk cepat, menyembunyikan tangan yang berkeringat dingin. Iya, Mas. Suaranya beda banget dari biasanya. Gagah sekali. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Jaga rumah, jaga Dinda. Kalau lapar, ya pinter-pinter kamulah cari makan. Kan banyak tetangga. Pesannya tanpa rasa berdosa sedikit pun, lalu menutup kaca helmnya. Dia memasukkan gigi satu, lalu menarik gas dalam-dalam. Motor itu melesat keluar dari pekarangan rumah, meninggalkan debu jalanan dan aroma bensin yang perlahan memudar. Aku berdiri mematung di pagar, melambaikan tangan layaknya istri setia yang melepas suaminya pergi berjuang. Namun, begitu bayangan punggungnya menghilang di tikungan jalan, senyum manisku luntur seketika, berganti menjadi tatapan dingin yang kosong. Kakiku lemas, hingga aku terduduk di kursi teras. Selamat jalan, Mas. Nikmatilah tarikan gas terakhirmu, gumamku pelan pada angin lalu. Di dalam mesin panas yang sedang dipacu kencang menuju puncak itu, minyak jelantah sedang bekerja diam-diam. Memasak komponen logam di dalamnya layaknya menggoreng kerupuk. Sebentar lagi, pesta sesungguhnya akan dimulai. Sepanjang hari itu, rumah terasa begitu hening, sebuah keheningan yang aneh namun menenangkan. Tidak ada suara bentakan Mas Bayu yang meminta kopi, tidak ada raungan knalpot yang memekakan telinga. Hanya ada suara napas Dinda yang kini tertidur lebih nyenyak setelah demamnya turun berkat obat warung yang akhirnya bisa kubeli dengan uang pinjaman Bu RT. Namun, ketenangan di luar ini berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dadaku. Setiap menit berlalu, mataku tak bisa lepas dari layar ponsel butut yang tergeletak di meja. Aku menunggu kabar. Kabar kehancuran yang kurekayasa sendiri. Apakah dia sudah sampai puncak? Apakah mesinnya baik-baik saja? Ketakutan sempat merayap. Bagaimana jika minyak jelantah itu justru bekerja lebih baik dari oli? Bagaimana jika rencanaku gagal total? Pukul 2 siang, saat matahari sedang terik-teriknya memanggang aspal, benda pipi itu akhirnya bergetar. Nama, suamiku, terpampang di layar. Jantungku melompat ke tenggorokan. Ini dia. Momen penghakiman itu tiba. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suara agar terdengar senormal mungkin, lalu menggeser tombol hijau. Halo, Mas? Udah sampai puncak? Gimana seru NGG? Belum selesai kalimatku, suara teriakan panik dari seberang sana langsung memotong kasar. Suara bising klakson truk dan deru angin kencang menjadi latar belakangnya, menandakan dia sedang berada di pinggir jalan raya yang sibuk. Sari. Gawat, Sar. Motor hancur. Motor aku hancur. Teriaknya histeris, nyaris menangis. Suaranya bergetar hebat, tak ada lagi nada sombong seperti tadi pagi. Aku mengeratkan genggaman pada ponsel, menahan senyum yang memaksa ingin keluar. Hancur gimana maksudnya? Mas? Kecelakaan? Kamu nggak apa-apa kan? Tanyaku dengan nada kaget yang dibuat-buat, penuh kekhawatiran palsu. Bukan kecelakaan. Mesinnya, tiba-tiba di tanjakan Cisarua tadi tenaganya hilang. Drop parah. Terus bunyi klotok-klotok keras banget kayak ada besi pecah di dalam. Pas aku pinggirin, asap putih tebal keluar dari mesin. Sar, panasnya minta ampun, sampai betisku kerasa kayak kebakar. Cerocosnya tanpa jeda. Napasnya memburu. Ini macet total. Di starter nggak mau nyala, engkolnya juga keras banget kayak kekunci. Padahal oli baru, knalpot baru. Sialan, kenapa bisa gini sih? Minyak jelantah. Ah, ramuan ajaib itu rupanya bekerja lebih cepat dari dugaanku.
Tanjakan terjal dan cuaca panas pasti mempercepat proses penggumpalan minyak itu menjadi lumpur mematikan. Mesin itu pasti sudah matang. Sekarang, sematang ikan asin yang biasa ku goreng. Ya ampun, kok bisa gitu sih, Mas? Kan kamu bilang olinya mahal? Barangnya asli nggak tuh? Jangan-jangan kamu ditipu bengkel? Aku mulai menanamkan benih keraguan, mengalihkan kecurigaan dari rumah menuju pihak luar. Nggak taulah, aku pusing. Ini aku terdampar di pinggir jalan, panas, haus. Teman-teman klub udah pada jalan duluan, mereka nggak ada yang sadar aku ketinggalan. Mas Bayu terdengar putus asa. Sangat ironis. Teman-teman yang dia banggakan, yang dia bela mati-matian sampai mengorbankan susu anaknya, kini meninggalkannya sendirian di saat susah. Terus gimana dong, Mas? Mau didorong? Gila kamu. Berat motor ini 200 kilo. Nggak mungkin didorong sampai rumah. Bentaknya frustrasi. Aku harus panggil towing mobil derek. Tapi biayanya mahal banget. Sar, mereka minta 600.000 buat angkut sampai bengkel di kota kita. Uang pegangan aku sisa dikit. Dompet kamu masih ada uang nggak? Transferin sekarang dong. Darurat nih. Aku terdiam sejenak, menikmati momen ini. Dia meminta uang pada istri yang uang belanjanya dia potong? Mas lupa? Uangku kan udah kamu ambil tadi pagi 100.000. Di sini nggak ada sepeser pun. Dinda aja makan bubur sisa kemarin. Hening panjang di seberang sana. Hanya terdengar umpatan kasar yang tertahan. Mas Bayu terjebak. Ego dan gengsinya kini berhadapan langsung dengan realita dompet kosongnya. Arg. Ya udah. Aku cari pinjaman lain. Kamu di rumah jangan diam aja, doa biar motor ini nggak parah rusaknya. Sialan hari ini. Sambungan telepon diputus sepihak. Tut. Aku meletakkan ponsel kembali ke meja dengan perasaan lega yang membuncah. 600.000 untuk derek. Itu baru permulaan. Belum lagi biaya bongkar mesin yang menantinya. Hari ini, Mas Bayu belajar bahwa hobi yang dipaksakan di atas penderitaan keluarga akan selalu berakhir dengan bencana yang jauh lebih mahal. Langit sore menjelang maghrib sudah berubah menjadi jingga kemerahan, seolah ikut berduka melihat apa yang sedang terjadi di bengkel Sumber Jaya Motor. Truk derek besar itu akhirnya memuntahkan muatannya. Si raja jalanan, yang tadi pagi berangkat dengan gagah perkasa, kini pulang dalam kondisi menyedihkan. Motor itu diturunkan dari bak truk layaknya pasien kritis yang sudah tak bernyawa. Mas Bayu turun dengan wajah kusut, kucel, dan penuh debu jalanan. Tidak ada lagi aura arogansi yang biasanya ia pancarkan. Ia berjalan gontai, bahunya merosot, persis seperti jenderal yang kalah perang dan pulang membawa bangkai prajurit terbaiknya. Aku menyusul ke bengkel dengan berjalan kaki, jaraknya tak jauh dari rumah, membawa Dinda dalam gendongan. Aku datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk menjadi saksi bisu dari babak akhir drama yang kutulis sendiri. Mas Tio, mekanik kepercayaan Mas Bayu, mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat kondisi motor itu. Waduh, bau angitnya kecium sampai sini loh, bos. Ini overheat parah kayaknya. Komentarnya tajam sambil mulai membuka baut-baut mesin yang masih terasa panas menyengat. Mas Bayu mondar-mandir gelisah di belakangnya, keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras di pelipisnya. Bibirnya komat-kamit, mungkin sedang merapal doa yang terlambat. Cek aja langsung dalemnya, Mas Tio. Saya bingung setengah mati. Padahal oli baru ganti kemarin, colan radiator penuh. Kenapa tiba-tiba ngejim di tanjakan? Tanya Mas Bayu dengan suara bergetar menahan tangis. Detik-detik saat blok mesin itu dibuka adalah momen paling menegangkan bagiku. Jantungku berdetak kencang, takut jika bau ikan asin akan tercium. Begitu penutup silinder terangkat, uap panas mengepul keluar. Aroma aneh seketika menyeruak memenuhi bengkel. Bukan bau oli terbakar biasa, melainkan bau sangit yang bercampur dengan aroma tengik yang tebal dan lengket. Itu bau dapurku. Itu bau dendamku. Astaga naga. Seru Mas Tio kaget sampai mundur selangkah. Ia mencolek cairan hitam pekat yang melumuri seluruh jeroan mesin itu dengan ujung obeng. Cairan itu tidak menetes, melainkan menggumpal lengket seperti aspal cair atau dodol yang gosong. Bos Bayu, sampean ngisi oli apaan ini? Ini bukan oli mesin.
Ini MAH kayak lumpur lapindo. Lihat nih, lengket banget sampai jadi kerak. Wajah Mas Bayu berubah pucat pasi, seputih kertas. Sumpah Mas, itu oli sintetik impor. Botol warna emas. Saya beli di toko online langganan. Harganya ratusan ribu. Belanya panik, matanya melotot tak percaya melihat isi perut motor kesayangannya yang menghitam mengerikan. Mas Tio menggeleng prihatin sambil menyekat tangannya yang lengket dengan kain majun. Ia menatap Mas Bayu dengan tatapan kasihan. Wah, sampean kena tipu mentah-mentah ini, bos. Fix, ini oli palsu kualitas sampah. Olinya nggak tahan panas, terus berubah jadi sludge alias lumpur. Lihat nih akibatnya. Mas Tio menunjuk piston yang sudah terkunci mati. Piston baret parah, stang seher bengkok, dinding silinder baret dalam karena gesekan tanpa pelumas. Ini sih total loss. Hancur semua dalemannya. Logam ketemu logam, panas, ya leleh semua. Tubuh Mas Bayu terhuyung ke belakang, nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada tiang besi bengkel. Kakinya lemas seketika. Rencanaku berjalan sempurna. Mekanik menyalahkan, oli palsu, dan Mas Bayu merasa tertipu oleh penjual oli, bukan disabotase oleh istrinya sendiri. Tidak ada yang curiga pada wanita rumah tangga yang polos ini. Terus, harus ganti apa aja? Mas, bisa dibenerin kan? Nggak mahal kan? Tanya Mas Bayu dengan suara mencicit kecil, penuh harap cemas. Mas Tio menghela napas panjang, lalu mengambil kalkulator di meja kasir. Jari-jarinya menari di atas tombol angka, bunyi tik-tik-tik kalkulator itu terdengar seperti palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis mati. Nggak bisa diakalin ini, bos. Harus ganti satu set blok mesin, kruk as, piston kit, klep, noken as juga kena. Karena ini motor sport 250cc dan partsnya harus ori semua biar nggak jebol lagi, estimasi kasar siapin dana 8 juta rupiah. Itu minimal ya, belum jasa bongkar pasangnya. D8 juta? Mas Bayu memekik tertahan. Matanya berkaca-kaca, menatap nanar pada onggokan besi yang kini tak berharga itu. Angka itu adalah hukuman telak. 8 juta adalah harga yang harus dia bayar, karena telah merampas hak makan anaknya. Keadilan telah ditegakkan, langsung dari bon tagihan bengkel. Malam itu, rumah kami terasa lebih sempit dari biasanya, seolah dinding-dindingnya bergerak menghimpit. Aura kekalahan menyelimuti setiap sudut ruangan, terutama memancar dari sosok Mas Bayu yang duduk merana di sofa usang ruang tamu. Wajahnya kusut masai, rambutnya acak-acakan, persis seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Vonis 8 juta rupiah dari bengkel tadi sore masih terngiang-ngiang di telinganya, berdenging lebih keras daripada suara nyamuk yang beterbangan. Dia pulang dengan tangan hampa, meninggalkan motor kebanggaannya teronggok menyedihkan di sudut bengkel sebagai jaminan sementara. Aku sedang melipat pakaian Dinda yang baru kering di lantai, berpura-pura sibuk agar tidak perlu menatap wajah memelasnya. Namun, aku tahu momen ini akan datang. Momen di mana ego laki-laki akan runtuh di bawah tekanan kebutuhan, dan dia akan kembali merengek pada wanita yang kemarin dia sepelekan. Deh? Panggilnya lirih, suaranya serak dan ragu. Dia beringsut mendekat, duduk di lantai di hadapanku. Matanya tidak berani menatap mataku langsung, jari-jarinya meremas ujung karpet dengan gugup. Tabungan darurat kita, yang di rekening kamu, jumlahnya masih utuh 10 juta, kan? Gerakan tanganku berhenti seketika. Darahku mendesir panas naik ke kepala. Sudah kuduga. Dia masih belum kapok. Di tengah kehancuran ini, dia masih berpikir untuk menyelamatkan benda mati itu daripada memikirkan nasib dapurnya. Aku menatapnya tajam, tatapan seorang ibu yang siap menerkam siapa saja yang mengganggu hak anaknya. Masih. Kenapa? Tanyaku dingin, sedingin es batu. Mas Bayu menelan ludah susah payah. Pinjam dulu ya, Dek, buat nebus motor. Malu aku kalau motornya nginep lama di bengkel, nanti dikira nggak mampu bayar. Lagian motor itu kan kaki aku buat kerja. Nanti kalau motornya udah bener, aku cari lemburan deh buat ganti uangnya. Janji. Janji. Kata itu sudah terlalu sering dia obral sampai tak ada harganya lagi di telingaku. Janji? Seperti janji kamu mau kasih uang belanja lebih tapi malah beli knalpot? Mas, kamu sadar nggak sih?
Uang di rekening itu adalah uang pangkal masuk SD Dinda tahun depan. Itu masa depan anakmu. Kamu minta aku korbankan pendidikan anak kita demi onggokan besi yang sudah jadi bangkai? Di mana otakmu, Mas? Tapi itu motor kesayangan aku, Sar, jati diri aku. Mas Bayu mulai meninggikan suara, frustrasi karena penolakanku yang tak bisa ditawar. Kalau nggak ada motor itu, aku naik apa? Naik angkot? Gengsi dong sama teman-teman klub. Mau ditaruh di mana muka aku? Aku melempar baju yang kupegang ke lantai dengan keras. Gengsi? Makan tuh gengsi. Dinda kemarin demam gak ada obat. Kamu peduli gengsi? Enggak. Sekarang giliran mainanmu rusak. Kamu rela korbankan masa depan anak? Dengar baik-baik, Mas. Sepeser pun uang itu tidak akan keluar untuk bengkel. Kamu pilih, biarkan motor itu membusuk jadi rongsokan, atau kamu jual bangkainya buat beli beras. Aku tidak peduli. Mas Bayu terdiam, syok berat. Dia tidak pernah melihatku semarah dan setegas ini. Biasanya aku hanya diam dan menurut. Tapi malam ini, dia berhadapan dengan tembok batu yang kokoh. Dengan kesal bercampur panik, dia menyambar ponselnya. Ya udah, pelit banget sama suami sendiri. Aku pinjam ke anak-anak klub. Solidaritas kami kuat, bro sisterhood selamanya, gak kayak kamu yang hitung-hitungan. Dia mulai menelepon satu persatu, saudara, satu aspalnya dengan percaya diri. Aku kembali melipat baju dengan tenang, memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan drama komedi ini. Halo, Bro Adi? Iya nih, kena musibah, ada dana talangan gak? 8 juta? Halo? Halo? Putus? Mas Bayu mendengus, lalu mencoba nomor lain. Bro Rian? Sorry ganggu malam-malam. Motor gue Jim nih, butuh suntikan dana. Wah, lagi kosong ya? Istri mau lahiran? Oke. 5 panggilan. 5 penolakan. Alasan mereka klasik. Lagi butuh uang, baru renovasi rumah, atau sekadar tidak mengangkat telepon. Solidaritas tanpa batas yang dia agung-agungkan ternyata ada batasnya. Isi dompet masing-masing. Teman touringnya hanya ada saat senang-senang pamer motor di jalan, tapi menghilang bak ditelan bumi saat dia susah di bengkel. Mas Bayu membanting ponselnya ke sofa. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang pelan. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang dia ciptakan. Dia baru sadar, saat roda berputar ke bawah, knalpot racing seharga jutaan tidak bisa menolongnya. Teman klub tidak bisa menolongnya. Satu-satunya orang yang masih duduk di dekatnya adalah istri yang uang belanjanya dia sunat. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Dan malam ini, aku membiarkan dia menelan pil pahit realita itu bulat-bulat, tanpa segelas air pun untuk membantunya menelan. Keputusan itu akhirnya jatuh bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Mas Bayu. Setelah 2 hari pontang-panting mencari pinjaman yang nihil hasilnya, dan setelah aku dengan tegas mengunci rapat pintu tabungan pendidikan Dinda, Mas Bayu tidak punya pilihan lain. Dia menyerah. Egonya telah kalah telak oleh realita dompet yang kosong. Dengan langkah gontai yang menyeret sisa semangat, dia membawaku kembali ke bengkel Mas Tio sore itu. Bukan untuk memperbaiki, si jago, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sudut bengkel yang pengap, motor kebanggaan itu masih teronggok dengan kondisi mesin terburai. Bagian-bagian vitalnya tergeletak di nampan oli, hitam dan hangus. Mas Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah sedang menatap jasad kerabat dekat yang akan dikebumikan. Di hadapannya, seorang pengepul motor bekas, kenalan Mas Tio, sedang menaksir harga dengan wajah datar tanpa belas kasihan. Pria itu mengetuk-ngetuk tangki bensin, menggelengkan kepala melihat kondisi piston yang macet total, lalu menyulut rokoknya dengan santai. Asap rokok mengepul, memperkeruh suasana hati Mas Bayu yang sudah mendung. Gimana, Pak? Masih mulus bodinya, kan? Knalpotnya aja 2,5 juta lo itu. Baru pasang kemarin, ujar Mas Bayu setengah memohon, berusaha menaikkan nilai tawar barang rongsokannya. Suaranya terdengar putus asa, jauh dari nada sombong yang biasa ia pakai saat memamerkan motor itu ke tetangga. Si pengepul tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Mas sampean ini mau jual motor apa mau jual besi tua?
Bodinya emang mulus, tapi jantungnya mati. Mesin jebol total begini, biaya bangun ulangnya bisa 10 juta kalau mau enak lagi. Saya beli ini cuma buat diambil kanibal spare partnya doang. Knalpot sampean gak ada harganya kalau mesinnya gak nyala. Udahlah, saya angkut 5 juta. Itu udah tinggi. Ambil atau saya pulang. 5 juta? Mas Bayu terlonjak kaget. Wajahnya memerah padam. Gila. Saya beli motor ini 30 juta. Modifnya udah habis belasan juta. Masa ditawar 5 juta? Nggak punya hati bapak ini. Ya terserah. Siapa suruh diisi oli palsu sampai hancur begitu? Kalau nggak mau ya silakan bawa pulang, jadiin pajangan di ruang tamu. Tapi ingat, biaya parkir di bengkel Mas Tio jalan terus lo perharinya. Sahut si pengepul enteng sambil beranjak pergi. Mas Bayu terdiam kaku. Dia menoleh ke arahku, berharap ada keajaiban atau setidaknya pembelaan. Tapi aku hanya diam. Berdiri mematung sambil menggendong Dinda, memasang wajah datar tanpa ekspresi. Dalam hati, aku bersorak. Rasakan. Itulah harga yang pantas untuk kesombonganmu. Mas Bayu kembali menatap motornya, lalu menatap dompetnya yang tipis. Dia butuh uang untuk operasional kerja, dia butuh uang untuk makan, dan dia harus membayar ongkos bongkar mesin ke Mas Tio. Dia terjepit. Oke 5 juta. Angkut, ucap Mas Bayu lirih, suaranya nyaris tak terdengar saking beratnya. Air mata menetes di sudut matanya saat dia menandatangani kwitansi jual beli di atas kertas bermaterai. Tanda tangan itu adalah penyerahan kalah tanpa syarat. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil bak terbuka datang. 2 orang kuli angkut mengangkat si jago dengan kasar ke atas bak truk. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Motor yang dulu dilap setiap pagi dengan kain mikrofiber lembut, kini diikat tali tambang kasar dan digeletakkan begitu saja di samping tumpukan ban bekas. Mas Bayu memalingkan wajah, tak sanggup melihat pemandangan itu. Bahunya terguncang menahan isak tangis. Saat truk itu perlahan bergerak menjauh, membawa pergi selingkuhan, besi yang selama ini merampas jatah susu anakku, aku merasakan beban ribuan ton terangkat dari dadaku. Rival terberatku akhirnya pergi. Tidak ada lagi saingan untuk mendapatkan perhatian dan uang belanja. Aku menatap truk itu menghilang di tikungan jalan dengan perasaan puas yang membuncah. Yang sabar ya, Mas, bisikku pelan, pura-pura prihatin sambil menepuk pundaknya. Mungkin emang belum jodohnya punya motor sport. Yang penting kan anak istri bisa makan. Lagian, naik motor bebek kantor juga nggak bikin kamu kehujanan, kan? Mas Bayu tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam, menatap aspal kotor di bawah kakinya. Hari ini, sang raja jalanan telah turun tahta menjadi pejalan kaki biasa. Dan pelajaran mahalnya baru saja dimulai. Pagi ini, ketenangan yang sesungguhnya akhirnya kembali menyelimuti rumah kami. Tidak ada lagi raungan mesin yang memekakan telinga tetangga, tidak ada lagi ritual memanaskan motor yang memakan waktu berjam-jam hingga menghabiskan bensin. Yang terdengar hanyalah kicauan burung gereja dan suara mesin motor bebek tua pinjaman kantor, Astrea butut tahun jebot, yang batuk-batuk halus saat dinyalakan. Mas Bayu duduk di atasnya dengan helm standar yang warnanya sudah pudar dan kacanya baret-baret. Jauh berbeda dengan helm full face mahalnya yang ikut terjual kemarin. Bahunya tidak lagi tegap membusung penuh kesombongan. Dia tampak jauh lebih kecil, lebih manusiawi, dan lebih sadar diri. Aku berangkat dulu ya, Dek. Doain motor ini nggak mogok di jalan. Nanti pulangnya aku mampir beli martabak buat kamu sama Dinda. Pamitnya sambil tersenyum tulus, meski ada guratan lelah di wajahnya. Tidak ada lagi gaya sok keren ala pembalap jalanan. Dia melaju pelan, sangat pelan, menyusuri jalanan kompleks dengan hati-hati. Ironis memang, hilangnya kuda besi gagah itu justru mengembalikan sosok suami dan ayah yang hangat, yang selama ini hilang ditelan ego dan gengsi komunitas. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah seringan kapas. Di ruang tengah, pemandangan yang selama ini cuma jadi mimpi di siang bolong akhirnya terwujud nyata. Dinda duduk manis di depan televisi, memegang botol susu yang isinya penuh sampai leher botol. Susu formula mahal yang nutrisinya lengkap, bukan air tajin atau susu kental manis murahan. Pipinya mulai terlihat lebih berisi, rona merah segar kembali ke wajahnya, dan tawanya renyah tanpa rintihan sakit. Uang 5 juta hasil penjualan,
Bangkai, si jago kemarin langsung kualokasikan dengan mandat mutlak seorang bendahara rumah tangga. 3 juta masuk rekening pendidikan Dinda, mengganti pos yang sempat terancam ludes, dan sisanya kupakai untuk menyetok beras premium, telur, daging, dan susu untuk 2 bulan ke depan. Kulkas yang dulu melompong kayak gua hantu, kini penuh sesak dengan bahan makanan. Aroma harum bumbu ungkep ayam menyeruak tajam dari dapur, memanggil-manggil perut untuk segera diisi. Hari ini aku memasak menu spesial, ayam goreng lengkuas dan sayur asem. Aku berdiri di depan kompor, menatap wajan penggorengan dengan tatapan penuh arti. Kali ini, cairan yang kutuang ke dalamnya bukanlah cairan hitam keruh berbau tengik dari sisa ikan asin. Dari botol kemasan bermerek yang masih segel, aku menuangkan minyak goreng baru yang warnanya kuning keemasan, jernih, dan berkilau indah tertimpa cahaya matahari pagi yang masuk lewat ventilasi. Sreng! Suara potongan ayam yang menyentuh minyak panas terdengar, seperti musik orkestra terindah di telingaku. Aku teringat kejadian beberapa hari lalu di titik yang sama ini. Botol jelantah yang kotor itu, di wajan yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda. Minyak kotor itu telah menjalankan tugas sucinya dengan sempurna. Ia telah membunuh benalu besi yang menghisap darah ekonomi keluarga kami, dan menggantinya dengan kesejahteraan yang nyata seperti ini. Apakah aku merasa bersalah? Sedikit. Tapi saat membayangkan Mas Bayu pulang nanti sore, dan bisa makan ayam goreng ini dengan lahap bersama Dinda tanpa pusing memikirkan cicilan spare part, rasa bersalah itu menguap tak berbekas bersama uap masakan. Kadang, seorang istri harus menjadi jahat, dalam diam dan bergerak dalam bayangan untuk menyelamatkan nahkoda yang sedang mabuk arah. Mas Bayu mungkin kehilangan mainan mahalnya, tapi dia mendapatkan kembali keluarganya yang utuh. Dia belajar dengan cara yang sangat keras bahwa mesin sehalus apapun tidak akan pernah bisa mendoakannya, dan knalpot semahal apapun tidak akan bisa memeluknya saat dia tua dan sakit nanti. Hanya anak dan istrilah aset dia yang paling berharga. Aku mengangkat ayam yang sudah matang kecoklatan, meniriskannya dari minyak emas itu. Terima kasih, jelantah, bisikku dalam hati sambil tersenyum misterius, menutup rapat rahasia ini selamanya. Jasamu abadi, meski wujudmu menjijikkan. Keadilan telah kembali tegak di rumah ini, tepat di atas piring makan kami. Dan yang paling penting, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi jatah makan yang dipotong demi sekrup dan oli. Halaman baru kehidupan kami dimulai hari ini, dengan perut kenyang, senyum anak yang lebar, dan hati yang tenang.